Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo CS yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM menggeruduk Kejaksaan Agung. Sambil membawa ayam hidup, Roy menuntut Kejagung menangkap dan juga memenjarakan Sylvester Matutina. Sylvester Matutina, masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan. Puluhan orang termasuk sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, John Simon dan Ahmad Hozinuddin menyampaikan tuntutan mereka ke Kejaksaan Agung. Masa menuntut agar Kejaksaan Agung tidak boleh kalah dan segera menangkap Sylvester. Sylvester Matutina divonis 1 tahun, satu setengah tahun atas kasus pidana umum pada tahun 2019 yang lalu. Sylvester pun dilaporkan 100 advokat atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Sylvester Matutina, masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan. Bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos mencari. Ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun juga mencari etika yang hilang. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa. Pemirsa, Jasa Pengacara Negara atau JPN tidak lagi didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam hadapi gugatan perdata Rp125 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tersebut digugat atas sekolahnya di jenjang SMA yang tidak lulus di Indonesia. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi pakai jaksa pengacara negara untuk menghadapi gugatan syarat dokumen pencalonan Wapres saat pemilihan Presiden 2024 lalu. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna, kasus yang menyeret Gibran merupakan ranah pribadi bukan sebagai Wakil Presiden RI. Memang pada saat itu permohonan gugatan terhadap Pak Gibran selaku Wapres itu ditujukan, dikirimkan surat itu ke Sekretariat Wapres. Tentunya apabila itu terkait dengan Sekretariat Wapres itu kan institusi negara. Maka pada saat itu ada permohonan untuk diwakili oleh JPN. Kemudian atas surat kuasa khusus maka JPN bisa hadir di persidangan. Nah, pada saat saya hadir di persidangan dinyatakan oleh pemohon bahwa yang bersangkutan gugatan bukan atas nama jabatan atau situ, tapi atas nama pribadi meminta. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya gugatan pribadi, dianggap kejaksaan Jaksa Pengacara Negara tidak mempunyai legal standing. Nah, dari itulah kemudian berikutnya kita sudah laporkan, maka sidang berikutnya yang menjadi penasihat hukum adalah bukan dari kejaksaan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gibran diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Namun Suban selaku penggugat mempersoalkan penggunaan Jaksa Pengacara Negara. Ia berdalih gugatan kepada Gibran merupakan gugatan pribadi bukan sebagai Wapres. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, praktisi diplomasi Dina Prapto Raharja sebut keterkaitan kematian Arya Daru Pangayunan dengan sejumlah kasus tengah ditangani almarhum bisa dengan mudah dilacak. Dan berikut perbincangan jurnalis senior Sindo News TV Lukman Hanafi bersama dengan praktisi diplomasi Dina Prapto Raharja. Info gitu, si trafficking nih Indonesia ini banyak juga yang masuk ke lewat Dili, terus akhirnya lewatnya. Nah, kita bukan disangkut apa enggak ya, tapi bila mana misalnya saat itu Daru tugas di sana, terus kepandangan itu kalau bagi
resiko 20 menit termasuk bisa berdampak di berikutnya nggak sih? Maksud saya adalah ini buntut gitu loh. Padahal udah nggak di situ, tapi mungkin karena dianggap dulu pernah tahu dan sebagainya, ada pihak-pihak mungkin yang ini bisa berpulang gitu nggak sih, berisiko gitu seorang diplomat. Time frame itu penting ya. Saya lagi-lagi nggak tahu urutannya seperti apa untuk karirnya dia. Tapi gini, saya kan pernah mimpin negosiasi untuk urusan anti trafficking di ASEAN ya. Dan memang kami sangat terbantu dengan orang-orang seperti Daru yang levelnya diplomat tapi media ya. Yang dulu saya punya tim sendiri tuh yang kerjaannya mengumpulkan informasi, kemudian membantu saya menyusun kegiatan gitu kan. Dan tapi biasanya kami punya orang-orang lapangan yang memang penduduk setempat lah, yang ikut membantu kita mengumpulkan informasi atau bahkan kalau ini memberitahu kalau ada satu risiko tertentu buat orang Indonesia di tempat tertentu gitu. Jadi kami biasanya sangat menjaga relasi dengan orang-orang tersebut. Jadi sekali lagi kalau mau melacak sebenarnya gampang aja gitu. Kan bisa lingkar orang itu masih ada. Kalau saya punya grupnya untuk nangani trafficking gitu kan. Dan lingkar itu nggak banyak kok orang yang ngurusin kayak gitu. Artinya bisa ditanya gitu loh, apa memang masih terkait hubungannya. Jadi sekali lagi kalau mau investigasi dengan tuntas, itu ya dilacak semuanya lah, gitu ada kaitannya atau tidak. Biasanya sih kalau di Kemlu satu udah selesai, dia misalnya pindah ke direktorat yang lain ya dia udah nggak ngurusin tuh. Kecuali kalau Daru udah pernah beberapa kali gitu ya, seperti ya pimpinannya beliau lah. Pak Yuda itu sering banget itu penempatannya urusan perlindungan WNI kan. Artinya dia udah dipercaya betul punya kompetensi, keahlian untuk ngurusin yang kayak gitu kan. Nah orang kayak beliau tuh biasanya jaringannya udah lengkap. Jangan lupa saksikan perbincangan lengkap jurnalis senior Sindo News TV Lukman Hanafi bersama dengan praktisi diplomasi Dina Prapto Raharja dalam program One on One Senin 22 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Sindo News TV. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Osaka, Jepang menuju New York untuk menghadiri sidang umum PBB. Informasinya sejadah berikut, tetap bersama kami di Sindo Today. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dan Indonesia seorang terluka dalam. Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7. Ate berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti. Melihat pemberitaan dari banyak sisi.
Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sindo Sore, setiap hari di Sindo News TV. Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV.